Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang firewall, network security, tentang firewall menggunakan AWS. Pada contoh kali ini, kita menggunakan 3 komputer. Pertama, komputer klien, ada server, kemudian router untuk menghubungkan kedua komputer klien dan server. Di sini di klien saya menggunakan klien Linux sebagai klien dengan IP 192.168.10.2. Kemudian di server saya menggunakan Debian dengan IP 10.10.10.2. Kemudian di router saya juga menggunakan Debian dengan 2 Ethernet, yaitu Ethernet ETH1 192.168.10.1 yang mengarah ke klien, kemudian ETH0 10.10.10.1. Di sini saya menggunakan dua IP dengan kelas berbeda. Di klien menggunakan IP kelas C, sedangkan di server menggunakan IP kelas A. Nanti kita akan setting firewall menggunakan AWS di router. Sebelumnya kita menggunakan AWS dan setting firewall di sisi server. Kali ini kita akan setting di router. Pertama-tama kita setting IP-nya dulu. Saya akan masuk ke komputer klien. Masuk. Tunggu. Saya masuk ke komputer server. Kita cek IP-nya, dan IP A, spasi A. Ini kita udah setting IP-nya. Saya udah setting. Teman-teman bisa setting dengan perintah nano etc atau nano /etc/network/device, terus enter. Nah, muncul halamannya. Di sini kita bisa setting IP-nya. Saya setting dengan ETH0, IP static dengan alamat 192.168.10.2, netmask, dan gateway ke router IP ETH0 router 192.168.10. IP ETH1 si router 1. Terus kita aja kita setting IP di router server.
masuk ke router. Nah, kita cek IP-nya, IP spasi A. Nah, di sini udah ada di ETH 0 di static 10 10 sampai 8 IP 4. Ini ditulis INP 0 S3. Ini adalah nama dari ETH 0 S8 adalah perlu di sistem Linux untuk menggantikan ETH 0 ini menggantikan ETH 1. Alasannya sih untuk lebih aman. Nah, kita bisa cek bahwa itu ENP 0S3 ini 0S8 ini adalah ETH 0 ETH 1 dengan perintah mclid masih bukan perintah itu mseg di mseg Nah, kita bisa cek tadi penamaan ENP 0S3, ENP 0 ada ETH 1 dengan perintah di isg /tegak enter. Nah, kita bisa lihat sini bahwa ENP 8 di rename ENP 0 S3 di rename dari ETH 0. Baik, kita clear. Ini ada setting di server IP server. Di router setting IP dengan perintah nano etc interface IP langsung dengan mas 255.0.0.0 dan output Ethernet IP static 192.168.10.1 netmask 255.0.0 terus masuk terminal. Nah, kita cek IP setting IP entah yang sama etc. Nah, di sini saya udah setting di pada 0 dengan IP static 10 10 10 2 dan netmask 255.0.0 dan gateway 10 10 10 1 gateway ke ETH router ya. Dan kita exit aja, kita lihat dengan IP-nya dengan IP A. Nah, sudah. Saya tes ke ketika komputer nih. Pertama kita ping, kemudian pertama di server ya, kita ping ke ETH 10.10.1 ETH routernya berhasil terhubung dan ke ETH 1 nya router 92.168.10.1 terhubung, kemudian ke
DH0 nya klien dengan ping 92.98.10.2. Di sini kita belum bisa terhubung ke kliennya. Kita ke klien, kita coba koneksi ke server juga. Lalu kita ping ke ETH0 ke ETH1 nya router 92.98.10.1 terhubung. Kemudian ke ETH0 nya router 10.10.10.1 di sini terhubung. Nah, sekarang kita ping ke server, belum bisa. Nah, di sini sama, belum bisa karena kita belum koneksi keduanya. Nah, kita close. Nah, sekarang kita ke router. Kita setting agar si klien dengan perintah echo 1 dia kemudian kita setting agar klien dan server bisa terhubung dengan perintah echo 1 kemudian proc kemudian sys kemudian /net/ap version 4 kemudian IP forward enter. Nah, sekarang bisa kita cek perintah nano, kita pastiin bahwa 1 sudah kita print di order di file IP forward. Nah, di sini udah ada 1, tesin aja. Nah, berarti kita udah bisa terhubung antara klien sama server. Sini ke di klien kita testing ke server. Nah, sekarang udah bisa. Kemudian di server kita testing ke klien. Sekarang udah bisa. Baiklah, setting IP-nya udah oke. Sekarang kita masuk ke setting konfigurasi firewall-nya di router. Nah, sebelumnya kita settingnya di sisi server firewall-nya. Nah, AWS sekarang karena menggunakan 3 komputer dan kita menggunakan router, maka kita settingnya di setting firewall-nya di router. Nah, kita coba membuat rule atau aturan firewall-nya di sisi router. Nah, misalnya kita akan recheck sebelumnya kita install dulu yang kita perlukan di server. Misalnya kita install web server Apache 2 di server. Kita masuk ke root dulu dengan apt install Apache 2. Kita tunggu selesai, kemudian kita install
FTP dengan perintah install raw ftpd. Nah, selesai, kemudian kita coba install telnet. Oops, ya, udah selesai. Kemudian kita FTP udah, telnet udah, web server sudah. Oke, kita cek status web servernya apakah aktif. Service yang perintah service adalah status. Kita harus menggunakan sudo. Nah, di sini web server aktif di server. Nah, sebelum kita buat aturan, kita coba akses dulu web servernya secara normal tanpa kita buat konfigurasi firewall di router. Kita tes dulu si klien untuk akses web server, FTP, kemudian telnet ke server ya. Nah, di sini kita clear. Kita coba ping ke server, bisa. Kemudian kita remote telnet ke server, telnet. Nah, bisa di sini udah login, kita masuk dengan user yang ada di server. Kita boleh periksa user yang ada di server yang perintah get etc passwd. Nah, di sini ada user Saibul. Kita masuk dengan user server Saibul, password. Kita tunggu. Nah, sekarang kita sudah berhasil login dan hasil remote telnet ke server. Sekarang kita coba FTP ke server. Nah, masih proses ya, telnet. Lama kita. Nah, sekarang sudah remote telnetnya ke server udah berhasil. Sekarang kita coba FTP ke server. Kita exit dulu. Tunggu lagi. Udah, kita coba klik bersihkan layarnya. Yang kita FTP ke server, FTP server connected, dikirim ke ini lagi proses. Sambil proses ini kita coba buka browser untuk akses web server. Nah, di sini minta login untuk FTP-nya, masuk ke servernya, kita masukkan user yang kayak tadi, masukkan passwordnya.
Nah, sekarang udah berhasil ada server. Dan kita exit lagi. Biar kita coba akses web server dengan masukkan URL http IP-nya si server 10.10.10 2 enter. Nah, sekarang kita akses web server yang kemudian kita ke router untuk membuat setting konfigurasi firewall menggunakan database untuk memberikan beberapa kepada klien untuk akses ke server. Kita masuk ke router. Misalnya di sini kita coba dengan perintah ini minta forward min i misalnya kita akan menerima akses HTTP dari klien server. Kita perbolehkan dengan perintah min s alamat IP si klien 92.168.0/24 kemudian min p TCP min deport, kemudian port berapa, misalnya kita mau beri akses HTTP maka kita kasih port 80 atau bisa www. Kemudian min J kita accept. Nah, kita enter dan kita kasih perintah lagi untuk FTP sama telnet. Kita reject ya, FTP sama telnet kita reject dengan telnet yang kita reject, telnet akan kita reject dan enter. Kemudian dan untuk FTP kita terima FTP, kita accept. Kemudian untuk ping kita akan reject dari klien ke server, akan kita reject dengan perintah kita akan reject ping dari klien ke server dengan perintah min i inp 0 S8 atau IDH1 jalur klien ke router, dan min p dan HTTP reject dari klien ke server. Artinya nanti destination pokoknya di destination bisa terhubung.
Kemudian kita coba buat ping klien, nggak boleh ping ke si server, nggak boleh ping ke klien dengan HTTP INP 0S3 atau ETH0, si router yang mengarah ke server. Kita akan drop, bukan reject. Artinya kita sewaktu server melakukan ping ke klien, nanti pingnya nggak beri respon. Berbeda dengan reject. Kalau reject dia akan mengirim pesan destination. Kok pesan nih? Ya, native destination kayak gitu. Nanti kita lihat, kita enter aja, dan kita lihat list dari rule yang telah kita buat. Kita dengan perintah sudo pwd min l. Nah, ini kita bisa lihat rule atau aturan yang telah kita buat, rule framework telah kita buat. Di sini yang pertama, dates bahwa HTTP bisa diakses oleh klien. Kita coba ke klien, kita buka lagi 10.10.10.2 bisa diakses oleh klien. Kemudian telnet akan di-read oleh firewall di router. Si klien remote telnet klien akan dicek oleh router menggunakan firewall telnet ke IP si server. Nah, di sini si klien tidak bisa connect remote ke server atau connection refuse. Kemudian berarti benar telnet di reject. Kemudian kita lihat port FTP dari klien ke server. Kita coba FTP IP client. Nah, connected tuh, lagi proses. Ini bisa. Kalau tidak login berarti FTP-nya berhasil. Nah, udah berhasil. Nah, kita close saja. Enter. Kemudian di FTP di accept, berarti udah betul, udah benar ya. Kemudian ICMP akan di reject. Nah, dari klien ICMP akan di reject. Berarti si klien nggak bisa ping ke server atau destination port uncreable. Bisa ya, berarti udah benar. Kemudian si server tidak bisa melakukan ping ke klien, di drop. Kita server, kita login, kita tes dengan perintah ping ke klien 192.168.10.2. Nah, sini berarti si server nggak bisa melakukan ping ke klien. Di sini bahwa tidak ada destination. Nah, inilah perbedaan drop sama reject. Kalau drop dia
kasih tahu apa-apa. Angka reject dia memberi tahu destination port agreeable. Kita clear. Nah, sekarang kita ke router lagi. Nah, kita akan hapus rule ini dengan perintah sudo ptblaze min f. Nah, kita cek lagi. Seharusnya list rule yang telah kita buat sudah dihapus semua. Nah, sini tidak ada lagi rule. Seharusnya kita si klien sudah bisa ping ke server, tidak ada lagi destination port kayak ini. Kita tes. Nah, udah bisa terhubung ke server kembali, dan kita telnet juga sudah bisa kembali. Nah, sini internet sudah koneksi ke server. Kita close saja. Ya, tunggu dulu. Nah, minta login berarti udah berhasil. Di server seharusnya ping ke klien. Nah, nanti download bisa terhubung ke klien. Sekian untuk penjelasan network security tentang firewall menggunakan MPLS. Sekian, terima kasih.